Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan belajar tentang algoritma sorting. Yang pertama yaitu bubble sort. Bubble sort ini merupakan proses pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara berulang kali membandingkan dua elemen data pada suatu saat dan menukar elemen data yang urutannya salah dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Seperti ini. Baiklah, langsung saja kita ke algoritma. Di sini kita akan mendeklarasi sebuah variabel array, namanya yaitu panjang. Kemudian input panjang, kemudian deklarasi lagi dengan nama nilai tipe data array yang array size-nya yaitu panjang. Oke. Seperti ini. Kemudian kita buat perulangan for. Kita deklarasikan terlebih dahulu di sini variabel i. Di sini dengan nama variabel itu i. Start value-nya yaitu 0. Kemudian end value panjang. End value-nya yaitu panjang dikurang 1. Panjang kurang 1. Kemudian kita inputkan nilai dari variabel i. Nilai dari variabel i. Kemudian kita buat perulangan lagi, di mana variabelnya itu i, 0, panjang kurang 1, kemudian outputnya itu nilai dari i. Kita hilangkan ini. Coba kita run terlebih dahulu. Misalkan kita masukkan nilai 5, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 6, dan 1. Nah, di sini nilainya tidak berurutan. Pada bubble sort ini kita akan mengurutkan nilainya.
Di sini kita buat lagi perulangan. Di sini kita buat lagi perulangan. Variabelnya yaitu variabel i start value 0, kemudian n value panjang dikurang 1, Oke, panjang dikurang 1. Kita buat lagi di sini perulangan or. Kita deklarasikan terlebih dahulu di sini variabel j. Oke. Or di sini variabelnya itu j, start value-nya itu 0 dengan n value panjang dikurang 2. Kemudian if dengan di sini nilai nilai dari j, variabel j lebih besar dari nilai j tambah 1. Nilai j tambah 1. Oke. Kemudian kita deklarasikan temp kita beri nama variabel temp. Oke, dengan tipe data integer. Kemudian s ini nama variabelnya itu temp sama dengan nilai dari j. Temp nilai j. Oke, kita buat lagi. Di mana nilai dari j itu sama dengan nilai j tambah 1. J tambah 1. Nilai j tambah 1. Kemudian kita buat lagi yang terakhir. Di mana nilai dari variabel j ini sama dengan temp. Nilai j tambah 1 sama dengan temp. Oke. Coba
Coba kita run. Di mana kita masukkan nilai 5, kemudian 4, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 2, dan 6. Nah, di sini nilainya sudah terurut, berarti Bubble Search ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat codingannya dari Bubble Search. Langsung saja. Dengan tipe data integer. Kita maaf, saya lupa, saya ketikkan di sini dulu import java.util bintang kemudian titik 2. Oke, kemudian scan scan sama dengan new scanner case. New scanner, kemudian system.in. Oke, selanjutnya kita sort system out print, kemudian di sini kita beri komentar, yaitu inputkan panjang array. Panjang array. Kemudian integer panjang sama dengan scan.next integer. Scan.in. Kemudian for, di sini kita ganti jadi panjang. Kemudian sort system out print, di sini kita beri nama index ke
indeks ke indeks KI integer angka sama dengan scan dot next oke. Kemudian nilai dot add angka oke. Di sini kemudian so system out print sebelum kita beri di sini sebelum disorting kemudian plus nilai. Di sini for type integer. Di sini kita ganti lagi jadi nilai dot sys kemudian for integer j. Di sini nilai dot sys i plus plus. Di sini kita ganti jadi i plus plus. Salah. Di sini j, di atas i. Nilai dot sys di koran 1. Kemudian jika nilai dot get j lebih besar dari nilai dot get j terus tambah 1. Kemudian integer temp sama dengan nilai dot get
J. Enter nilai dot set J, koma nilai dot get J plus tambah 1 J tambah 1. Kemudian nilai dot set J tambah 1 kita rapikan dulu. Di sini kita beri sistem, kita sort sistem out print setelah disorting. Oke. Kita lihat dulu, mungkin ada yang diperbaiki. Di sini kita hilangkan ln-nya. Ini juga. Oke. Kemudian coba kita run. Kita klik kanan terus run file. Kita lihat. Di sini kita akan menginputkan nilai. Misalkan panjang arraynya itu 10. Kemudian indeks kanalnya itu 5. Kemudian indeks K1-nya 3. Kemudian 6, 7, 8, 2, 9, 1, 10. Kemudian 4. Di sini sebelumnya itu kita menginputkan secara acak, dan setelah disorting akan menghasilkan nilai yang berurutan yang mulai dari 1 sampai 10. Langsung saja kita ke Plogorithm. Nah, di sini saya sudah mempunyai, tinggal kita run saja. Nah, di sini. Di sini.
Coba kita run untuk mengetahui hasilnya. Nah, misalkan di sini kita akan menginputkan angka secara acak atau random. Coba kita mulai dari angka 5, kemudian 2, kemudian 1, 4, 3, dan 5. Nah, sebelumnya kita memasukkan nilai itu secara acak, dan kemudian dia setelah di sorting, dia akan mengurutkan angkanya mulai dari angka yang terkecil ke yang terbesar. Seperti itu. Ini kita tuliskan import java.util java.util.bintang kemudian titik 2. Salah. Di sini kita ketikkan import java, kita copy saja di ini .util .langmax salah import java kita hapus yang ini, sorry, .langmax. Oke. Next ke tsvm public-static-void main, kemudian kita tuliskan array list dengan tipe data integer, kemudian krr sama dengan new array list, kemudian scan new scanner system in kemudian kita sub, kemudian kita di sini menuliskan misalkan inputkan panjang array. Salah. Inputkan panjang array. Kemudian integer panjang
sama dengan scan dot next in. Kita cari next in, ini dia next in, kemudian next in for tab. Di sini kita ganti jadi panjang dikurang 1. Next ke sort, salah. System out print, di sini hilangkan ln-nya. Di sini juga kita tuliskan di sini indeks ke kemudian integer nilai integer nilai sama dengan scan dot next integer. Oke. Kemudian arr dot add nilai. Kemudian di sini kita tuliskan for di sini kita ganti jadi i kemudian ini panjang dikurang 2. Panjang kurang 2. Oke, sudah cocok. Kemudian di sini integer jmin sama dengan 1 sama dengan i. Enter for integer j sama dengan 0. For integer j sama dengan i dengan i plus i tambah 1 j. Di sini kita ganti lagi sama dengan panjang kurang 1.
panjang dikurang 1. Oke. Next, jika ARR dan getman get kemudian get indeks J min kemudian J min sama dengan J kemudian saya pause dulu, ada yang harus saya lakukan. Oke, di sini jika J min tidak sama dengan I. Oke, integer temp sama dengan ARR get pada indeks. Next, ARR dot set ARR dot set I temp ARR dot get J min ke ARR dot set J min koma temp kemudian kita rapikan. Oke. Di sini kita solve sistem outprint dengan di sini kita tulis ARR
Oke. Coba kita run. Klik kanan terus run file. Misal kita masukkan nilai 5, kemudian indeks kanalnya itu 2, kemudian 1, next 3, 5. Empat. Di sini sudah sukses. Baik, kita lanjut lagi ke insertion sort. Insertion sort ini adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu. Bisa kita lihat seperti ini. Seperti ini cara kerja dari insertion sort. Dia langsung saja kita ke logarithm. Ya. Pertama itu kita deklarasikan terlebih dahulu yaitu di sini kita deklarasi indeks n kemudian i kemudian j, kemudian lalu kita buat inputannya. Nama variabelnya itu n, inputannya itu n. Oke. Di sini kita deklarasi lagi yaitu data pada indeks kn dengan tipe data array. Data pada indeks kn, kemudian kita buat perulangan for dengan variabel i dan start value-nya itu 0 dan value panjang kurang 1 sama seperti sebelumnya.
panjang kurang 1. Oke. Panjang kurang 1. Kemudian di sini kita buat inputan pada data pada indeks GI. Kemudian output kita hilangkan newline-nya. Kemudian di sini kita buat perulangan lagi. Dengan nama variabel i, start value 0, end value panjang kurang 2, panjang kurang 2, salah. N kurang 1. Di sini ada keliru. Kita ganti di sini jadi N kurang 1. Kemudian di sini kita buat outputnya. Kemudian di sini kita buat perulangan lagi. Di sini kita berikan output yaitu kita hilangkan newline-nya. Oke. Kemudian di sini kita buat assignment. Di mana i itu sama dengan y. I itu sama dengan 1. Kemudian kita buat di sini while. Kemudian kita deklarasikan dengan nama variabel temp. Oke. Kita assignment di mana temp itu sama dengan data i. Data pada indeks GI. Lanjut kita deklarasikan lagi.
kita beri nama next, kemudian tipenya itu boolean seperti itu. Kemudian kita buat assignment lagi, di mana next itu sama dengan true. Oke. Terus kita buat assignment lagi, di mana variabel j itu sama dengan i. Oke. Selanjutnya kita buat di sini, kita buat lagi while, dan di sini kita buat kondisi dengan di mana tem itu lebih kecil dari data pada data berikutnya, atau pada data j kurang 1 tem data j kurang 1 tem. Kemudian di sini kita berikan assignment variabel next, kemudian itu sama dengan false. Di sini kita assignment lagi, di mana data indeks j, data pada indeks ke j, data pada indeks ke j sama dengan data pada indeks j kurang 1. Kemudian kita beri assignment lagi, di mana j-nya itu sama dengan j kurang 1. Kemudian kita buat if lagi di sini, di mana j lebih kecil dari atau sama dengan 0. Oke. Kemudian kita beri assignment, di mana next itu sama dengan false. Oke. Di sini kita assignment lagi dengan data pada indeks ke j itu sama dengan tem. Oke.
kita buat lagi assignment dengan variabel i itu sama dengan i tambah 1. i tambah 1. Oke. Sini kita buat outputnya. Output part. Kita hilangkan nilainya. Kemudian kita buat perulangan lagi. Di mana nama variabelnya itu i, start value 0, end value n kurang 1. Kemudian di sini kita berikan lagi output di mana ada kemudian output seperti ini. Coba kita run, apakah dia berhasil atau tidak. Oh, sorry, sepertinya ada yang salah. Oh, saya lupa di sini. Itu next sama dengan true. Sorry, sepertinya saya keliru. Saya melakukan kesalahan. Oke. Coba kita run ulang. Ya. Misalkan kita memasukkan nilai 6, kemudian kita masukkan nilai 6, kemudian 4, kemudian 5, 4, 3, 2, 1, kemudian 6. Di sini nilainya itu tidak berurutan. Nah, maka di akhir itu nilainya jadi berurutan. Seperti ini. Jika ada
kesalahan mohon dimengerti. Sekian. Nah, di sini sudah ada codingannya, tinggal kita run. Kita run file, kemudian sorry, terdapat kesalahan. Saya tidak perhatikan ini. Oke, kita ulang. Nah, di sini kita akan inputkan panjang arraynya. Misalkan panjang arraynya itu 5. Kita masukkan secara acak, yaitu 6, kemudian 3, kemudian 1, terus 2, indeks ketiga 2, kemudian indeks keempat kita masukkan 5, kemudian indeks kelima kita masukkan 7. Nah, di sini kita masukkan itu secara acak. Setelah disorting, maka akan menghasilkan nilai secara berurutan. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita ke merge sort. Kita cari tahu dulu apa itu merge sort. Nah, merge sort itu adalah algoritma pengurutan yang menggunakan divide conquer, yaitu dengan cara memecahkan kemudian menyelesaikan setiap bagian-bagian pecahnya tadi kemudian digabung kembali. Baiklah, kita lihat ininya dulu. Bagaimana cara kerjanya? Kita sorting seperti ini. Seperti ini caranya dari merge sort. Baiklah, kita akan membuat logaritmanya dulu. Kita ke aplikasi logaritm. Agak loading ya teman-teman, tunggu saja dulu. Nah, di merge sort ini saya sudah buat codingannya. Kita ambil dulu di
Nah, di sini merge sort. Nah, di sini sudah ada logaritmanya. Langsung saja kita run seperti ini logaritmanya. Langsung saja kita run. Nah, misalkan kita akan menginputkan nilai 5. Kemudian 2 kita masukkan secara acak, kemudian 4, kemudian 1, 3, 5. Nah, di sini nilai yang sebelum disorting itu hasilnya teracak. Namun setelah disorting nilainya jadi berurutan mulai dari 1 sampai 5. Seperti itu. Kita ke codinginnya di NetBeans. Di sana sudah saya buat codinginnya, tinggal kita run saja. Nah, di sini codinginnya juga sangat panjang. Ini langsung saja kita run, klik kanan terus run file. Nah, di sini secara otomatis nilai yang kita masukkan secara acak akan berurutan menjadi nilai yang tersusun dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Seperti ini. Pertamanya itu 20, 2, 1, 2, 3, 4, dan 50. Kemudian setelah disorting yaitu 1, 2, 4, 20, 23, 50. Nah, seperti itu. Kita ke random quicksort. Nah, langsung saja kita lihat simulasi dari random quicksort ini. Tes. Nah, seperti ini dia, seperti inilah simulasi dari random quicksort. Selanjutnya kita ke logaritmanya saja. Nah, di sini saya sudah membuat logaritmanya. Random quicksort. Nah, nih. Di sini sudah ada. Nah, dan logaritmanya itu lumayan panjang. Baiklah, langsung saja kita run. Seperti inilah hasil dari random quicksort. Nah, di sini dia akan secara otomatis mengurutkan bilangan yang paling terkecil. Misalkan seperti ini, dia mulai dari -1, 0, kemudian
ke angka-angka selanjutnya. Seperti itulah. Selanjutnya kita ke counting sort. Langsung saja kita sorting. Nah, seperti ini caranya dari counting sort. Kita cari tahu dulu apa itu counting sort. Counting sort itu merupakan sebuah teknik algoritma dalam mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar atau ascending, atau dari yang terbesar ke terkecil atau descending, di mana dalam proses pengurutan tersebut tidak ada tahapan pembandingan data. Baiklah, langsung saja kita ke logaritma. Untuk membuat logaritmanya, kita Ctrl N dulu. Nah, di sini saya sudah ada logaritmanya. Apa tadi? Counting sort ya. Langsung saja kita open dan kemudian kita run. Nah, begini seperti ini logaritma dari counting sort. Langsung saja kita run. Langsung saja kita run. Kemudian misalkan kita menginputkan nilai 5, kemudian 3, 2, kita masukkan secara acak 4, 5, dan 1. Nah, di sini awalnya itu yang muncul itu nilai yang teracak, kemudian pada saat disorting menampilkan menampilkan angka-angka yang berurutan yang mulai dari yang terkecil ke terbesar. Seperti ini bisa kita lihat. Di NetBeans saya sudah ada programnya. Seperti ini, lumayan panjang ya. Coba kita run. Klik kanan terus run file. Di sini inputan randomnya itu 44, kemudian 52, kemudian 39, 9, 17, 21. Nah, setelah di quick sort akan menghasilkan nilai yang dimulai dari nilai yang paling kecil, yaitu 9. Seperti ini. Selanjutnya kita ke yang terakhir, yaitu radix sort. Nah, kita cari tahu dulu apa itu
radix sort. Radix sort itu radix sort itu adalah algoritma atau metode pengurutan sorting tanpa pembandingan dengan kata lain. Sorting non-comparison Radix sort adalah algoritma atau metode pengurutan atau sorting tanpa pembandingan dengan kata lain. Sorting non-comparison sort, di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antara data. Kita lihat dulu. Kita coba sort. Seperti ini. Seperti simulasi dari radix sort. Baiklah, kita langsung saja ke logaritm. Untuk membuat logaritmanya, kita Ctrl N. Nah, di sini saya sudah mempunyai logaritmanya, tinggal kita ambil kemudian kita run. Radix sort. Baik, di sini logaritmanya itu panjang. Nah, lumayan panjang ya. Panjang. Di yang terakhir ini logaritmanya sangat panjang. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung run saja. Salah. Di sini awalnya itu nilainya random atau teracak, namun secara otomatis nilainya akan berurutan dari nilai yang terkecil ke nilai yang dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Seperti ini. Codingannya itu di NetBeans. Di sana saya sudah punya codingannya, tinggal kita run. Nah, ini dia. Codingan dari radix sort ini itu juga panjang. Coba kita run. Nah, di sini dia otomatis dari nilai yang paling nilai yang paling besar
dia mengurutkan nilai dari yang paling kecil ke yang terbesar. Ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.